Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah kalkulus integral. Hari ini kita akan membahas pertumbuhan dan peluruhan eksponensial. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu mahasiswa mampu menyelesaikan kasus atau masalah nyata terkait persamaan diferensial menggunakan pertumbuhan atau peluruhan eksponensial. Kita akan bahas tentang pertumbuhan eksponensial. Nah, asumsinya adalah laju pertumbuhan berbanding lurus dengan banyaknya populasi. Misalnya populasi kita itu adalah Y ya, berarti laju pertumbuhannya itu berpengaruh terhadap waktu ya, berarti DY per DT itu akan mempengaruhi banyaknya, dia akan berbanding lurus dengan banyaknya populasi. Nah, secara matematis kita dapat nulisnya kita juga dapat nulisnya seperti ini. DY per DT itu akan sama dengan nah, banyaknya populasi itu kita kalikan dengan suatu konstanta K. Nah, ini yang mempengaruhi nanti nilai K itu ya. Nah, inilah yang akan kita cari parameter dari K. Nah, kita akan cari dulu nih fungsi yang memenuhi solusi dari DY per DT yang sama dengan K dikali dengan Y. Nah, dicari fungsi yang memenuhi atau solusi dari DY per DT sama dengan KY ya. Nah, ini kita tulis dulu kita sederhanakan berarti 1/Y dy itu akan sama dengan K dikali dt ya. Nah, ini kedua ruas nih kita kali dengan 1/Y, terus kita kali dengan dt itu kita integralkan sudah kita integralkan ini integral 1/Y dy itu adalah ingat lagi 1/x integralnya adalah ln x berarti ini ln y sama dengan integral dari K dt. Nah, ini kita integralkan terhadap T terhadap waktu, berarti K ini adalah konstanta, berarti KT berarti ln Y sama dengan K dikali T ditambah C. Nah, ini bentuknya nah, ini baru bentuk tak tentu kita harus mencari nilai C. Nah, ingat laju pertumbuhan itu dia berpengaruh terhadap waktu juga kan. Nah, ini berarti saat waktu T nya itu sama dengan 0 berarti banyak populasinya itu nanti Y itu berarti saat T0 kita samakan dengan Y0. Nah, kita langsung substitusikan ke sini nih persamaan ln Y sama dengan K dikali T ditambah C untuk memperoleh nilai C Berarti ini berarti ln Y0 Y nya saat T0 adalah Y0 kan. Berarti ln Y0 akan sama dengan K dikali T nya adalah sama dengan 0. Berarti ln Y 0 sama dengan K dikali 0 ditambah C K dikali 0 adalah 0 berarti otomatis C nya adalah ln Y0. Nah, udah kita dapat berarti kita dapat persamaannya jadinya ln Y sama dengan K dikali T ditambah ln Y0. Nah, ini untuk sederhananya kita eksponenkan kedua ruas Nah, kedua ruas kita eksponenkan, berarti eksponen dari ln Y adalah apa? Y berarti ini eksponen dari KT ditambah ln Y0 akan sama dengan kalau penjumlahan kan bisa kita pecah berarti eksponen dari KT dikali dengan eksponen dari ln Y0. Nah, eksponen dari ln Y0 adalah Y0 dikali dengan eksponen dari KT. Nah, ini bentuk fungsi yang memenuhi solusi dari dy per dt akan sama dengan ky Nah, inilah fungsi yang ini bentuk fungsinya disebut juga dengan bentuk fungsi eksponensial. Nah, fungsi inilah yang kita gunakan untuk memprediksi. Nah, untuk lebih pahamnya tentang pertumbuhan eksponensial, nah kita lihat contoh soalnya. Nah, perlu diingat di sini karena pertumbuhan berarti otomatis K-nya itu nanti di fungsi dia bernilai positif. Nah, coba kita lihat Kita lihat contoh berikut ini Nah, banyak bakteri bertumbuh dengan cepat dan diperkirakan sebesar 10.000 pada tengah hari berarti pada awalnya jam 12 siang bakteri itu 10.000 dan 2 jam kemudian dia bertumbuh sebesar 40.000. Nah, kita disuruh memprediksi berapa banyak bakteri pada pukul 5 sore atau 5 jam kemudian. Nah, kita bisa menggunakan model pertumbuhan eksponensial tadi Nah, sekarang kita tulis dulu yang diketahui Berarti banyak bakteri awalnya adalah 10.000 berarti Y0 sama dengan 10.000. Selanjutnya 2 jam kemudian bakterinya menjadi 40.000. Berarti Y2 saat
ya banyak bakteri saat T sama dengan 2 adalah 40.000. Nah, yang ditanya adalah ya banyak bakteri saat T-nya sama dengan 5 ya. Nah, 5 jam kemudian. Nah, ini dari model yang kita dapat tadi, model pertumbuhan eksponensial ya. Kita ketahui Y sama dengan Y0 dikali eksponen dari KT ya. Nah, itu kita masukkan ya, kita cari nilai dari K dulu ya. Nah, konstantanya ini kita udah ngetahui ya, Y2 itu 40.000 saat T-nya sama dengan 2 kan, dan Y0-nya adalah 10.000. Nah, kita substitusikan ya di sini ya. Y2 sama dengan ini ya. Nah, atau 40.000 akan sama dengan 10.000 dikali E ya, pangkat ya 2 dikali T-nya adalah 2, berarti 2 dikali dengan K. Nah, ini kita bisa cari nilai K ya, berarti 4 ya, ini kita bagi ya. 4 sama dengan E dikali E pangkat 2K ya. Nah, ini sehingga kita bisa dapat nilai K kan, kita ln-kan ya, ini kedua ruas ya. Berarti ln dari eksponen adalah ini 2K, ini sama dengan ln 4 ya. Berarti sama dengan K ya sama dengan ln 2 ya. Nah, ini udah kita dapat kan K-nya ln 2. Sekarang kita tinggal ya mencari ya banyak bakteri ya 5 jam kemudian dengan menggunakan model ya pertumbuhan eksponensial ini. Y sama dengan Y0 dikali eksponen KT. Nah, ini berarti Y5 akan sama dengan ya Y0-nya 10.000 dikali E ya, pangkat K-nya tadi adalah ln 2, T-nya adalah 5 ya, berarti 5 ln 2. Nah, eksponen dari 5 ln 2 ya. Nah, ini akan sama dengan ya 2 dipangkatkan 5 ya. Nah, berarti Y5 itu banyaknya pertumbuhan bakteri ya, banyaknya bakteri pada saat pada pukul 5 sore atau 5 jam kemudian ya akan sama dengan 10.000 dikali 2 pangkat 5. Nah, 2 pangkat 5 itu adalah 32 ya. 3 dikali 10.000 berarti 32.000. Nah, sebesar ini ya banyak bakterinya yang tumbuh 5 jam kemudian. Kita lihat lagi ya untuk peluruhan eksponensial. Nah, tadi kan pertumbuhan, sekarang peluruhan. Berarti dia pengurangan ya, ada pengurangan ya. Arti asumsinya laju peluruhan berbanding lurus dengan banyaknya zat yang tersisa. Ini biasanya kita ya untuk ya peluruhan itu biasanya digunakan untuk zat-zat kimia ya. Nah, kita lihat berdasarkan model pertumbuhan eksponensial ya. Nah, ini akan sama nanti modelnya ya. Nah, modelnya itu akan sama ya, Y sama dengan Y0 dikali ya eksponensial KT ya, dengan K-nya itu karena dia peluruhan ya, berarti dia pengurangan, berarti K-nya itu kurang dari 0. Kita lihat untuk contoh peluruhan eksponensial. Nah, karbon 14 meluruh dengan laju berbanding lurus dengan banyak zat setiap saat. Nah, waktu paruh zat ini adalah 5.730 tahun. Nah, jika mula-mula terdapat 10 gram karbon 14, berapa banyak zat yang tersisa setelah 2000 tahun ya. Ini peluruhan zatnya ya, berapa yang tersisa nanti setelah 2000 tahun. Nah, yang diketahui di sini zat mula-mula ya adalah 10 gram ya, berarti Y0-nya adalah 10. Terus nih, lihat nih waktu paruh, berarti waktu paruh itu ya dia artinya ya waktu paruh itu ya ini si karbon 14 ini ya 10 gram itu dia akan menjadi setengahnya saat waktunya itu 5.730 tahun ya. Berarti kita bisa tulis seperti ini ya, T-nya sama dengan 5.730 tahun, maka ya karbon itu dia menjadi 5 gram ya, setengah dari banyak mula-mulanya ya. Nah, selanjutnya yang ditanya adalah ya berapa banyak karbon yang tersisa ya setelah waktu 2000 tahun. Berarti yang ditanya adalah Y2000 ya. Y2000-nya berapa banyak sisa karbonnya ya. Nah, kita tahu rumusnya itu ialah modelnya adalah Y sama dengan Y0 dikali E pangkat KT ya. Kita tahu di sini nih Y5730 ya sama dengan 5 ya. Berarti kita substitusikan ya di sini ya, 5 sama dengan Y0-nya ada 10 dikali E ya, T-nya tadi 5730 dikali K. Nah, ini kita bisa cari nilai K-nya ya. Kita sederhanakan 5 dibagi 10 adalah setengah ya nanti ya. 5/10 sama dengan eksponen dari 5730 K. Nah, ini sehingga ya kita bisa cari nilai K-nya nanti ini ya.
Nah, ingat ln setengah itu kan sama dengan 2 pangkat 1 ya, 2 pangkat min 1, maaf ya, 2 pangkat min 1, berarti ini sama dengan min 1 dikali ln 2 ya. Nah, sehingga K sama dengan min dari ya 1 per 5730 dikali ln 2. Nah, ini akan sama ya dengan negatif 0,000121 ya. Nah, ingat kalau puluruhan tadi konsepnya adalah K-nya harus kurang dari 0 ya, berarti dia negatif ya. Kalau didapat nanti K-nya ini positif, berarti ada yang keliru ya dengan pengerjaan kita. Kita udah dapat nilainya K-nya, sekarang kita substitusikan ke Y untuk ke modelnya ya, Y 2000 ya. Nah, ini Y sama dengan ya 10, Y 0-nya dikali ini ya, min dari K-nya dikali dengan T-nya 2000. Ini akan sama dengan 7,8 gram. Nah, setelah 2000 tahun ternyata ya 10 gram karbon itu dia meluruhnya dia jadinya hanya tinggal itu ya 7,85 gram. Nah, seperti ini. Kita masuk ke hukum pendingin Newton. Nah, asumsinya laju perubahan suhu itu dia berbanding lurus dengan selisih suhu benda dan lingkungannya. Nah, ini bisa ditulis seperti ini ya. Kita misalkan T1 itu suhu lingkungan ya. Berarti laju perubahan suhu T besar ya di sini ya. Itu terhadap waktu itu akan berbanding lurus dengan ya selisih dari suhu bendanya dikurangi dengan suhu lingkungan. Nah, sekarang itu ya kita bisa menulisnya ya sama dengan peluruhan atau pertumbuhan eksponensial ya, dt ya, laju perubahan ya suhu itu akan sama dengan K dikali dengan selisih suhu benda dan lingkungan. Nah, kita nanti akan mencari modelnya nih, model dari ini ya, atau solusi yang memenuhi dt ya, laju perubahan ini ya, yang akan sama dengan K dikali dengan selisih dari benda dan suhu lingkungannya. Nah, untuk memudahkan kita misalkan dulu ya, selisihnya itu sama dengan T dikurang T1. Nah, ini kita turunkan ya, berarti jadinya dt ya, laju perubahan suhu terhadap waktu itu akan sama dengan ds per dt. Nah, ini, nah kita udah tahu ya, ds per dt itu sama dengan dt per dt ya, dt besar per dt kecil. Nah, ini akan sama dengan, dia lihat ya, nah dt per dt kecil itu laju perubahan itu akan sama dengan K dikali T dikurangi T1 ya. Nah, berarti K ini kita tulis ya, K, nah T dikurangi T1 itu sama dengan S, berarti K dikali S. Nah, ini udah sama kan modelnya dengan model pertumbuhan eksponensial ya. Nah, dengan cara yang sama kita lakukan, kita peroleh nanti kan S sama dengan S0 dikali eksponen dari KT ya. Nah, kita ganti lagi, S itu adalah T dikurangi T1 ya, sehingga S0 itu S mula-mula juga sama dia ya, T-nya berarti T0 dikurangi T1. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini model yang kita gunakan untuk hukum pendingin Newton. Nah, untuk lebih lanjut kita lihat contoh berikut ini. Kita lihat contoh berikut ini ya untuk hukum pendingin Newton. Nah, sepotong roti dikeluarkan dari oven pada suhu 350 derajat Fahrenheit. Nah, artinya bendanya di sini ya, pendingin Newton adalah sepotong roti ya. Nah, terus didinginkan pada ruangan ya. Nah, ini ada perubahan lingkungannya nih dari oven ke ruangan ya, besarnya 70 derajat Fahrenheit. Nah, suhu roti tersebut turun menjadi 250 derajat Fahrenheit setelah 1 jam kemudian ya. Nah, setelah 1 jam. Nah, kita ditanya di sini berapa suhu roti 3 jam setelah roti dikeluarkan dari oven. Kita mau cari ya suhunya setelah ya 3 jam dikeluarkan dari oven. Ini kita lihat dulu ya yang diketahui ya. Yang diketahui tadi roti dikeluarkan dari oven pada suhu 350 derajat Fahrenheit. Artinya ini suhu pertamanya ya, berarti T0-nya sama dengan 350. Nah, dia ada perubahan lingkungan nih. Ya, didinginkan di ruangan dengan suhu ya 70 derajat Fahrenheit, berarti T1-nya sama dengan 70. Ya. Terus diketahui lagi sini saat T-nya sama dengan 1, suhunya ya, setelah 1 jam suhunya menjadi 250 ya, berarti kita tulis ya T-nya sama dengan 250 ya saat T waktunya itu 1 jam. Nah, yang ditanya adalah di sini apa? Suhunya ya saat T-nya sama dengan 3 jam kemudian ya. Itu
suhunya berapa. Nah, kita gunakan tadi ya modelnya ya. Tadi untuk pendingin Newton kita tahu T dikurangi T1 ya akan sama dengan ya, ini perubahan ilmunya sama dengan T0 dikurangi T1 ya, dikali dengan eksponen KT. Ini kita cari aja ya, kita cari nilai K dulu kan. Nah, dari nilai K kita manfaatkan yang ditahu ya. Ini ada saat ya suhunya 250 itu ketika ya waktunya itu adalah 1 jam ya. Jadi kita masukkan di sini ya. Berarti T-nya 250, T1-nya 70 ya. Sama dengan ini T0-nya 350 ya, T1-nya 70. E dikali K dikali T ya. T-nya di sini 1, makanya tidak ditulis ya, dikali K saja. Nah, ini 250 dikurangi 70 ya, itu sama dengan 180 ya. 350 dikurangi 70 sama dengan 280 EK ya. Nah, ini kita ya sederhanakan ya, 180 dibagi 280 dikali E pangkat K. Nah, ini akan sama ya dengan kita lonkan dia ya, berarti K sama dengan ln dari 180 dibagi 280. Nah, ini hasilnya negatif ya, berarti negatif 0,44143. Kita udah dapat K-nya kan. Nah, kita bisa cari nilai ya suhunya saat ya T-nya itu ya roti itu dikeluarkan 3 jam kemudian dari oven. Nah, ini kita masukkan aja lagi kan, T-nya ini yang kita carikan, dikurang T1-nya udah diketahui tadi 70. T0-nya 350 ya. Berarti ini kita substitusikan aja ya. Berarti T0 dikurang 1 itu kan 280 ya tadi ya. Ini T dikurang 70 sama dengan 280 dikali eksponen deh dari T-nya 3 ya, dikali K-nya udah dapat ya, min 0,44183. Nah, ini kita sederhanakan ya. Nah, hasilnya dapatnya 144,4 derajat Fahrenheit. Berarti suhu roti ya setelah 3 jam dikeluarkan dari oven itu adalah sebesar 144,4 derajat Fahrenheit. Nah, dari pembelajaran kita dapat kita simpulkan ya, model pertumbuhan eksponensial itu dia bentuknya seperti ini ya. Y sama dengan Y0 dikali eksponen dari KT dengan syarat ya kalau pertumbuhan K-nya pasti lebih dari 0 ya. Nah, untuk model pertumbuhan eksponensial berarti K-nya kurang dari 0. Nah, untuk model hukum pendingin Newton ya, perbedaan suhu benda dan lingkungan berarti ya T dikurangi T0 akan sama dengan T0 dikurangi T1 ya. Ini T dikurangi T1 akan sama dengan T0 dikurangi T1 dikali eksponen dari KT. Nah, gitu ya, ini pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih.